Pemirsa, jasad pria mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara merupakan purnawirawan TNI berpangkat Brigadir Jenderal dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Dari rekaman CCTV, korban mengendarai mobil dengan hingga ujung dermaga lalu jatuh ke laut. Detik-detik terjatuhnya mobil yang dikendarai almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan ke Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, terekam dalam kamera pengawas yang terpasang di dermaga. Rekaman itu memperlihatkan bahwa mobil yang dikendarai korban melaju dalam kecepatan sedang di dermaga yang memang seketika itu masih sepi. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Jasad korban pada akhirnya ditemukan Jumat pekan lalu. Pada tubuh korban, polisi menemukan kartu anggota Badan Intelijen Negara dan kartu Tentara Nasional Indonesia. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tidak ada luka di tubuh korban. Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan Pak Kabit ya. Sampaikan Pak Kabit tidak ada luka hasil pemeriksaan forensik sementara. Sebelumnya, warga digemparkan dengan penemuan jasad pria di perairan Marunda pada Jumat pekan lalu. Jasad pria ini diduga Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang mempunyai rekam jejak di dunia militer dan intelijen. Pria berusia 75 tahun ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui seperti apa meninggalnya Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan, kita sudah tersambung dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari. Selamat malam, Ibu Desi. Ya, selamat malam, Mas. Baik, Ibu Desi, apakah benar sudah ditemukan mobil dari Jenderal Purnawirawan yang tercebur ke laut? Oke, baik. Hari ini yang kami lakukan adalah pencarian untuk objek berupa kendaraan. Dan tadi kita lakukan pada pukul 19.50 sampai dengan 17.30. Kita menemukan dengan alat kita di MD itu memang ada objek diduga kendaraan yang berada di bawah laut ya. Artinya di dekat dermaga. Tidak jauh dari lokasi kendaraan tersebut. Namun pada saat kami akan melakukan marking untuk memudahkan pengangkatan kendaraan, kami juga mengalami kendala untuk memberikan tanda pada kendaraan tersebut, pada benda tersebut yang diduga kendaraan, yaitu karena arus di bawah itu sangat kencang dan juga visibility-nya sangat terbatas ya, sekitar sejengkal. Jadi penyelam kami terkendala sampai dengan sore, sehingga kami lakukan lagi besok pagi dengan di lokasi yang sama yang diduga tadi objek tersebut kami upayakan karena harus dilihat dan diraba juga di bawah karena supaya mudah untuk melakukan markingnya begitu. Baik, kabarnya ada orang lain bersama korban. Apakah info tersebut betul, Ibu Desi? Dan bagaimana proses pencarian dari korban itu sendiri? Oke, baik. Untuk tadi, makanya tadi dari pihak kepolisian untuk meminta bantuan kepada Basarnas untuk pencarian untuk kendaraan tadi untuk melihat apakah ada dugaan orang lain di kendaraan tersebut. Nah, kami akan lakukan semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian kendaraan tersebut. Gitu. Sejauh ini kendala apa saja yang ditemukan oleh tim di proses pencarian ini, Bu Desi? Oke, baik. Kendalanya tadi memang cuaca ya. Untuk angin kecepatannya 20 knot dan juga dari arah barat dan arusnya juga sangat kuat di bawah dan juga ada di bawah itu lumpur sebenarnya. Lumpur tersebut juga menghalangi untuk kita melihat objek dengan jelas dan juga diduga tadi ya kita lihat dengan gambar objek yang kita gunakan tadi dengan DMD itu tampak seperti segi empat ya, ada seperti kendaraan dan itu pun seperti di lumpur di dalam lumpur tersebut gitu. Jadi di dalam situ pun ada beberapa bekas pengerukan tampaknya dan itu juga menjadi kesulitan buat tim menyelam karena tadi kita tidak bisa terlalu lama untuk menyelamkan rescuer karena tadi di bawah sangat kuat arusnya sehingga maksimal 10 menit tadi per orang kita bergantian melakukannya begitu. Oke, kita tahu bahwa pencarian di laut
bukanlah hal yang mudah, sangat sulit, Bu Desi. Ini bagaimana radius untuk pencarian, batasnya berapa sampai berapa, lalu apakah ada penambahan tim untuk nantinya dilakukan pencarian yang lebih luas, Bu Desi? Oke, untuk pencarian mungkin sama areanya seperti yang tadi, karena objek tadi tampak tidak terlalu jauh bergeser dari dugaan terceburnya, jadi sekitar 5 meter dari terceburnya. Kemudian teman kedalamannya itu sampai 7 meter. Cuma tadi ada lekukan-lekukan lumpur di bawah itu yang bekas kerukan dan itu agak dalam. Jadi kita mesti hati-hati untuk tadi memberikan marking karena harus menyentuh benda tersebut gitu untuk memberikan tandanya. Gitu. Baik, Ibu Desi, terima kasih atas informasinya kepada kami. Kita harapkan juga proses pencarian ini berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas informasi bersama kami. Baik, terima kasih. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi mengungkap motif Nanang Gimbal membunuh aktor laga Sandi Permana. Terlibat konflik dan perselisihan sejak lama, Nanang sakit hati. Sandi menatap sinis dan meludah ke arahnya sebelum akhirnya menganiaya Sandi hingga tewas. Motif pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana terungkap. Di hari kejadian Minggu 12 Januari 2025, pelaku Nanang Irawan alias Gimbal sakit hati ketika Sandi melewati rumahnya dengan motor listrik. Sandi menatap Nanang dengan pandangan sinis dan meludah ke arah Nanang. Nanang yang sudah berkonflik lama dengan Sandi gelap mata, mengejar Sandi dan menganiayanya dengan pisau hingga tewas. Disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka. Usai kejadian, Nanang kabur ke Karawang dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Dusun Poris Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya. Ia pun ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 saat makan roti di sebuah warung milik warga. Nanang pun sempat memotong rambutnya yang gimbal agar tidak dikenali. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi merupakan aktor yang berperan dalam sinetron Misteri Gunung Merapi atau lebih kenal dengan Mak Lampir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana IWAS alias Agus difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram diwarnai insiden. Ibu kandung Agus menangis histeris hingga jatuh pingsan dan mengalami luka di bagian kepala. Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa IWAS alias Agus difabel. Sidang digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah secara tertutup dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram dan terancam pidana 12 tahun penjara. Usai persidangan, Agus didampingi kedua orang tuanya saat digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram untuk dikembalikan ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Ibu kandung Agus, Nigusti Ayu Aripatni pun tak kuasa menahan emosinya dan menangis histeris saat harus berpisah dengan putranya. Kamu nggak usah begitu. Allah. Tolong, kepalanya bocor. Allah. Ibunda Agus kemudian jatuh pingsan dengan posisi kepala membentur lantai hingga mengalami luka sobek di bagian kepala. Ayah Agus berteriak meminta pertolongan kepada petugas. Ibunda Agus yang sudah tak sadarkan diri langsung digotong suami dan sejumlah petugas PN Mataram dengan berjalan kaki ke Rumah Sakit Bayangkara yang berada tepat di samping gedung pengadilan. Ini tanahnya bekas darah jatuhnya ibunya Agus. ini Agus. Ya jatuh kenapa tadi? Karena mungkin dia stres karena anaknya dibawa. Oh gitu ya. Ya, Ini Agus yang bocor.
Ibunya. Oh, ibunya. Ibunya. Ini Sementara selama proses persidangan kasus pelecehan seksual Agus berlangsung, terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Aguripan, Lombok Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat, Barry Bagan, terkait maraknya keluhan tentang aplikasi Koin Jagat. Menanggapi hal tersebut, Koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat, Barry Bagan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Komdigi menerima berbagai laporan terkait aktivitas ini dan dampaknya terhadap lingkungan serta fasilitas umum di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Bagan menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sebelumnya aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang dirugikan.